Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana agama-agama besar di dunia bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi? Banyak dari kita mungkin langsung membayangkan perang besar, penaklukan, atau invasi militer. Tapi, tahukah kalian bahwa salah satu senjata paling ampuh dalam penyebaran keyakinan bukanlah pedang, melainkan barang dagangan? Ya, inilah kisah penaklukan tanpa pedang, sebuah revolusi spiritual yang terjadi di jalur-jalur perdagangan kuno. Mari kita putar waktu kembali ribuan tahun lalu. Bayangkan hiruk-pikuk pasar di kota-kota kuno, di mana para pedagang dari berbagai bangsa bertemu. Mereka tidak hanya bertukar sutra, rempah-rempah, atau emas. Tanpa disadari, mereka juga bertukar sesuatu yang jauh lebih berharga, gagasan, budaya, dan keyakinan. Jalur sutra yang legendaris, misalnya, bukan hanya jalan raya ekonomi yang menghubungkan Tiongkok dengan Mediterania. Jalur ini juga menjadi medium penyebaran agama Buddha dari India ke Asia Timur. Para biksu seringkali ikut dalam rombongan kafilah dagang, berbagi ajaran welas asih dan pencerahan kepada siapa saja yang mereka temui di sepanjang perjalanan. Mereka tidak memaksa, mereka hanya berbagi cerita dan kebijaksanaan saat beristirahat di oasis atau caravanserai. Di sisi lain dunia, di lautan yang luas, para pelaut muslim menjadi pionir dalam menyebarkan Islam ke Asia Tenggara. Mereka datang ke kepulauan yang kini kita kenal sebagai Indonesia dan Malaysia bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pedagang. Mereka membawa kain dari Gujarat, keramik dari Persia, dan yang terpenting, mereka membawa serta gaya hidup yang didasari oleh ajaran Islam, kejujuran dalam berdagang, keadilan, dan kesederhanaan hidup yang mereka tunjukkan membuat banyak masyarakat lokal tertarik. Para raja dan penguasa pelabuhan melihat keuntungan strategis dalam menjalin hubungan baik dengan para pedagang ini. Dengan memeluk Islam, mereka tidak hanya mendapatkan mitra dagang yang kuat, tetapi juga akses ke jaringan perdagangan muslim global yang membentang dari Spanyol hingga Tiongkok. Proses ini terjadi secara damai, melalui perkawinan, asimilasi budaya, dan dakwah yang persuasif. Begitu pula dengan penyebaran agama Kristen. Meskipun ada periode perang salib, sebagian besar penyebarannya, terutama pada abad-abad awal, terjadi melalui interaksi personal di pusat-pusat perdagangan Kekaisaran Romawi. Para rasul dan misionaris awal seringkali adalah pengrajin atau pedagang yang bepergian dari kota ke kota. Sambil bekerja, mereka berbagi kabar baik tentang ajaran Yesus. Pesan tentang kasih, harapan, dan keselamatan universal ternyata sangat menarik bagi banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang merasa terpinggirkan. Pelabuhan-pelabuhan seperti Korintus dan Efesus menjadi pusat penyebaran Kristen, di mana ide-ide baru bisa menyebar dengan cepat bersamaan dengan pergerakan barang dan manusia. Dari sini kita bisa melihat pola yang menarik. Penyebaran agama melalui perdagangan seringkali lebih efektif dan bertahan lama dibandingkan dengan penaklukan militer. Mengapa? Karena prosesnya bersifat organik dan sukarela. Ketika seseorang melihat nilai-nilai positif dalam keyakinan baru seperti etos kerja, keadilan sosial, atau kedamaian batin, mereka akan lebih mudah menerimanya. Perdagangan menciptakan ruang netral di mana interaksi antar budaya bisa terjadi tanpa paksaan. Para pedagang adalah duta budaya terbaik. Mereka belajar bahasa lokal, memahami adat istiadat, dan membangun kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi fondasi bagi pertukaran gagasan yang lebih dalam. Dampaknya terasa hingga hari ini. Coba perhatikan, arsitektur masjid-masjid kuno di pesisir Jawa seringkali memiliki sentuhan arsitektur Hindu-Buddha atau bahkan Tiongkok. Ini adalah bukti nyata adanya akulturasi, perpaduan budaya yang harmonis, bukan pemaksaan. Begitu pula dengan seni dan sastra. Kisah-kisah dari Ramayana dan Mahabharata diadaptasi ke dalam kesenian lokal di Asia Tenggara, bahkan setelah Islam menjadi agama mayoritas. Ini menunjukkan bahwa keyakinan baru tidak menghapus total budaya lama, melainkan berdialog dan memperkayanya. Perdagangan memungkinkan terjadinya sintesis budaya yang unik dan indah ini. Secara politik, para penguasa yang bijak melihat penyebaran agama melalui perdagangan sebagai sebuah peluang. Dengan mengadopsi agama dari mitra dagang utama mereka, para raja bisa memperkuat aliansi, meningkatkan status kerajaan mereka di mata dunia, dan menstabilkan kekuasaan. Agama memberikan kerangka hukum dan etika yang bisa digunakan untuk mengatur masyarakat yang semakin kompleks dan kosmopolitan. Di Malaka, misalnya, hukum laut yang diterapkan berlandaskan syariat Islam, namun tetap mengakomodasi pedagang dari berbagai latar belakang.
Ini menciptakan lingkungan yang aman dan adil, yang pada akhirnya menarik lebih banyak perdagangan dan kemakmuran. Tentu saja, proses ini tidak selalu mulus. Ada kalanya terjadi ketegangan atau konflik. Namun, secara garis besar, sejarah membuktikan bahwa jalur rempah-rempah dan jalur sutra juga merupakan jalur spiritual. Para pedagang ini, mungkin tanpa mereka sadari sepenuhnya, adalah para misionaris paling sukses dalam sejarah. Mereka membawa perubahan besar bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan menawarkan sesuatu yang baru, baik itu barang dagangan yang eksotis maupun gagasan yang mencerahkan. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah ini mengingatkan kita bahwa interaksi dan dialog adalah kunci pemahaman antar budaya. Di dunia yang semakin terhubung saat ini, perdagangan kita tidak lagi sebatas barang fisik. Kita bertukar informasi, ide, dan pandangan hidup setiap hari melalui internet dan media sosial. Sama seperti para pedagang kuno, kita punya pilihan. Apakah kita akan membangun tembok, atau justru membangun jembatan? Apakah kita akan menggunakan interaksi ini untuk menyebar kebencian, atau untuk berbagi kebijaksanaan dan saling memahami? Sejarah penyebaran agama lewat perdagangan adalah bukti kekuatan soft power. Kekuatan yang tidak memaksa, tetapi meyakinkan. Kekuatan yang tidak menghancurkan, tetapi membangun. Ini adalah kisah tentang bagaimana keterbukaan, rasa saling percaya, dan keuntungan bersama bisa mengubah dunia secara fundamental. Sebuah penaklukan yang tidak meninggalkan luka, melainkan warisan budaya yang kaya dan beragam yang masih bisa kita nikmati hingga sekarang. Saat para pedagang ini mulai menetap, mereka gak langsung membangun benteng atau mengibarkan bendera perang. Sebaliknya, mereka membangun hubungan. Banyak dari mereka yang akhirnya menikahi putri-putri bangsawan lokal atau bahkan putri raja. Coba bayangin, ini langkah yang jenius banget. Pernikahan ini bukan cuma soal cinta, tapi juga aliansi politik dan sosial. Ketika seorang pedagang muslim menikahi putri raja dan sang raja kemudian ikut memeluk Islam, seluruh kerajaannya seringkali ikut serta. Ini efek domino yang dahsyat. Status sosial mereka langsung meroket, dari sekadar pendatang jadi bagian dari keluarga elit penguasa. Dari sinilah pengaruh mereka menyebar dari dalam istana ke seluruh penjuru negeri. Selain lewat pernikahan, jalur pendidikan juga jadi kunci. Para ulama dan sufi yang datang bersama pedagang mendirikan pusat-pusat pendidikan sederhana, yang kita kenal sebagai pesantren atau surau. Disinilah ajaran Islam gak cuma diajarkan secara teori, tapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak muda dari berbagai kalangan datang untuk belajar, bukan hanya tentang agama, tapi juga tentang etika, perdagangan, dan cara hidup. Para santri ini, setelah lulus, pulang ke kampung halaman mereka masing-masing dan menjadi agen perubahan. Mereka jadi guru, tokoh masyarakat, dan menyebarkan ajaran yang mereka dapatkan. Proses ini terjadi secara organik, dari mulut ke mulut, dari hati ke hati, tanpa ada paksaan sama sekali. Inilah kekuatan pendidikan yang sesungguhnya. Nah, yang paling menarik adalah bagaimana ajaran Islam ini dibungkus dengan budaya lokal. Para wali, seperti Wali Songo di Jawa, adalah master dalam hal ini. Mereka gak datang dan bilang, "Hei, semua budaya kalian salah." Justru sebaliknya, mereka menggunakan kesenian yang sudah ada dan dicintai masyarakat, seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang Macapat, untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh wayang seperti Punakawan diberi peran baru sebagai pembawa pesan moral. Gamelan yang tadinya untuk ritual animisme diubah jadi pengiring syiar. Lewat pertunjukan yang menghibur inilah, ajaran tauhid, tentang keesaan Tuhan, tentang kebaikan dan keburukan, meresap ke dalam benak masyarakat tanpa mereka merasa dijajah secara budaya. Islam datang bukan untuk menghapus, tapi untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang sudah ada. Sekarang kita lihat dampaknya di bidang ekonomi. Dulu, sistem perdagangan di Nusantara seringkali didasarkan pada sistem kasta atau kelas sosial yang kaku. Tapi ajaran Islam datang membawa konsep kesetaraan. Siapapun, gak peduli latar belakangnya, punya kesempatan yang sama untuk sukses dalam berdagang selama dia jujur dan adil. Konsep zakat dan sedekah juga menciptakan jaring pengaman sosial, membantu mereka yang kurang beruntung dan memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas. Para pedagang muslim juga memperkenalkan sistem administrasi yang lebih rapi, kontrak dagang yang jelas, dan penggunaan mata uang yang lebih standar. Ini semua mendorong roda perekonomian berputar lebih cepat.
Pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh, Malaka, dan Demak berubah menjadi kota metropolitan yang kosmopolit, tempat bertemunya pedagang dari seluruh dunia. Tentu saja, proses ini nggak selalu mulus tanpa hambatan. Pasti ada gesekan. Ketika kerajaan-kerajaan Islam baru mulai bangkit, mereka berhadapan dengan kerajaan Hindu-Buddha yang sudah lebih dulu mapan, seperti Majapahit. Tapi menariknya, peralihan kekuasaan ini lebih sering terjadi lewat diplomasi, aliansi politik, dan pergeseran pengaruh ekonomi, bukan lewat perang penaklukan besar-besaran. Kerajaan-kerajaan pesisir yang lebih dulu memeluk Islam secara ekonomi menjadi lebih kuat karena terhubung langsung dengan jaringan perdagangan Muslim internasional. Perlahan tapi pasti, pusat kekuatan pun bergeser dari pedalaman ke pesisir. Keruntuhan Majapahit, misalnya, lebih disebabkan oleh konflik internal dan melemahnya pengaruh ekonomi mereka, yang kemudian memberi ruang bagi kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak untuk bersinar. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Penyebaran agama di Nusantara adalah sebuah mahakarya diplomasi budaya. Ini adalah bukti bahwa keyakinan bisa menyebar luas bukan dengan ujung pedang, tapi dengan kebijaksanaan, keterbukaan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Para pedagang dan ulama masa lalu menunjukkan bahwa cara terbaik untuk memperkenalkan gagasan baru adalah dengan menjadi bagian dari komunitas, menghormati tradisi yang ada, dan memberikan solusi nyata bagi kehidupan masyarakat, baik itu di bidang sosial, ekonomi, maupun spiritual. Mereka tidak menaklukkan tanah, tapi mereka memenangkan hati, sebuah penaklukan tanpa pedang, yang dampaknya masih kita rasakan hingga hari ini. Kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga di zaman sekarang, bahwa perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dirayakan dan dicari titik temunya. Dengan dialog dan saling menghormati, kita bisa membangun jembatan, bukan tembok. Sejarah Nusantara adalah bukti nyata kekuatan dari pendekatan yang damai dan inklusif. Terima kasih banyak sudah menyimak perjalanan kita kali ini. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah menakjubkan lainnya dari masa lalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar.